Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di sini kita bakalan ngebahas Islamic Competitive Economy. Kami di sini ada 5 orang, yaitu ada Awalia Sabrina, ada Salma Salsabila, ada Rizka Yusrina, ada Muhammad Andriansyah, dan saya sendiri Abdul Husain Jalani. Nah, di sini kita ada 4 topik pembahasan utama ya. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada equity, yang ketiga ada efisiensi, dan yang terakhir ada produktivitas. Oke, tanpa menunggu lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama ada effectiveness in Islamic competitive economy. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Juga secara umum efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen. Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan. Selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang efektivitas dalam surat Al-Isra ayat 26. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wala tubazzir tabziro, yang mana artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam ayat ini juga dijelaskan menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan pada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan efektivitas yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada efektivitas dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, efektivitas erat bertentangan dengan sifat tabzir atau pemborosan. Pemborosan merupakan segala aktivitas dalam berproduksi yang tidak mendatangkan nilai tambah tapi hanya menghabiskan biaya atau manfaat yang didapat. Ekonomi Islam itu memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsipnya yaitu persaingan atau competition. Islam telah memberikan dorongan bagi umatnya untuk bersaing dalam berbagai urusan yang baik dan dalam ibadah untuk meraih keridhaannya. Jadi dengan adanya persaingan ini akan mendorong terciptanya iklim bisnis dan kerja yang lebih dinamis, dan akan semakin mendorong pula tercapainya efisiensi bisnis yang tinggi. Oleh karena itu, dalam konteks persaingan pasar bebas, persaingan khususnya secara internal bangsa Indonesia juga menjadi sangat dibutuhkan, baik secara persaingan antar individu, antar bisnis, antar sektor, dan antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang equity in Islamic Competitive Economy. Equity itu dalam bahasa Indonesia-nya ekuitas. Sedangkan ekuitas di dalam KBBI berarti empat. Ada 4 arti. Yang pertama, kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Yang kedua, perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dan tagihan. Yang ketiga, saham. Yang keempat, modal. Nah, kita akan membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari satu pandangan bahwa manusia memiliki fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual. Tetapi membutuhkan pihak lain juga dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua itu yang kepemilikan Allah, cuman ada sebab-sebab kepemilikan itu menjadi kepemilikan beberapa orang atau individual. Nah, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama bekerja, yang kedua pewarisan, yang ketiga pemberian harta negara kepada warga negara, yang keempat harta yang diperoleh kompensasi harta atau tenaga. Nah, dalam bekerja ini tuh ada berbagai macam pekerjaan yang dimasukkan ke dalam ini. Yang pertama itu ada menghidupkan tanah mati. Jadi kalau misalnya kita mempunyai ada tanah mati dan kita tanami, kita bangun bangunan dan jadi produktif, nah itu jadi milik kita. Terus kayak menggali kandungan bumi. Nah, hasil kandungan bumi itu bisa jadi milik kita kalau bukan barang publik. Terus berburu dan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua itu pewarisan. Nah, pewarisan ini udah pasti ya. Kita
berpindah dari hak milik yang dari hak sebelumnya menjadi hak waris. Yang ketiga, pemberian harta negara kepada warga negara. Nah, itu tuh bisa buat jadi pemenuhan buat kebutuhan hidup warga negara tersebut. Yang keempat, ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau negara. Nah, jadi kalau yang ini tuh bisa berupa hadiah, hubungan pribadi gitu, kayak mahar juga termasuk. Dan terus kepemilikan dalam Islam itu ada 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan pemerintah. Nah, kepemilikan individu tuh udah jelas tadi kayak sebelumnya, kayak punya seseorang gitu, perseorangan aja. Dan kepemilikan umum itu yang ada di hadis surat Ibnu Majah, yang berarti dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal yang tidak boleh untuk dimonopoli: air, rumput, dan api. Nah, jadi tuh kepemilikan umum tuh air, rumput, dan api. Yang ketiga tuh kepemilikan pemerintah. Nah, kalau kepemilikan itu diberi amanah oleh semua warga untuk mengelola kepemilikan negara tersebut. Di sini ada efisiensi in Islamic Competitive Economy, yang artinya adalah di mana efisiensi itu adalah menggunakan sumber daya alam dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Dalam kajian ekonomi, istilah efisiensi memegang peranan yang sangat penting. Bisa dikatakan, efisiensi adalah hakikat ekonomi itu sendiri. Dalam literatur Islam, efisiensi sudah dikenal melalui beberapa pemahaman, salah satunya dalam pemahaman untuk berusaha meraih hasil yang sebaik-baiknya. Sejatinya, sejak perkembangan Islam, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya itu Rasulullah udah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan seefektif dan seefisiensi mungkin. Dalam pandangan Islam, kegiatan efisiensi ini untuk menghindari perilaku israf. Israf itu yang artinya manusia nggak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan hasil yang dikehendaki. Ada dalam surat Quran Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam uhdu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tashrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau daya produksi atau keproduktifan. Diuraikan juga bahwa makna produktivitas sebagai sikap mental atau cara pandang seseorang supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Selanjutnya dituturkan bahwa produktivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya mengatur sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas merupakan kecakapan seseorang dalam mengelola modal yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga maupun materi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan berdaya. Produktivitas menjadi unsur paling strategis dan menjadi faktor dasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing. Faktor produktivitas terbagi menjadi 2. Pertama, yaitu faktor dari dalam atau internal, yang terdiri dari pekerja, proses, produk, mutu, persediaan, dan kapasitas. Faktor produktivitas yang kedua ialah faktor dari luar atau eksternal, misalnya persaingan dari perusahaan lain, peraturan pemerintah, permintaan, dan konsumen. Semua hal itu berada di luar kendali perusahaan. Oke, sekarang kita bakal melihat produktivitas dalam pandangan Islam. Tentunya dalam sudut pandangan Islam, produktivitas itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dalam Islam itu mengajarkan kita sebagai umatnya agar selalu untuk berproduktivitas, melakukan produksi, berperan dalam berbagai bentuk aktivitas, khususnya di ekonomi. Karena dengan melakukan itu, kita sebagai individu itu bisa loh memenuhi kehidupan sehari-hari,
Masa iya orang malas yang sibuk tidur-tiduran aja gak ngapa-ngapain bisa menghidupkan dirinya sehari-hari? Ya enggak kan, mau dapat uang dari mana gitu. Kemudian ini juga ada ayat Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang menganjurkan atau memperbolehkan kita melakukan produktivitas di muka bumi ini, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah jelajahi. Allah menciptakan bumi ini agar kita manusia itu mudah untuk menjelajahinya. Ya kayak sekarang kita mudah kan untuk keliling dunia dan sebagainya. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Tuh, kita memang diperbolehkan untuk melakukan produktivitas, aktivitas apapun di muka bumi ini. Kita diperbolehkan. Dan ingat nih, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, jangan lupa tuh, kita boleh memang melakukan apapun di dunia ini, seluruh aktivitas, produktivitas, tapi ingat, kita itu akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah. Makanya, jangan lupa ketika kita melakukan produktivitas atau aktivitas lain apapun, itu niatkan karena Allah Ta'ala. Karena ketika kita meniatkan seperti itu, insya Allah itu akan mendapatkan nilai ibadah. Nah, lanjut di sini ada penjelasan ayat lainnya yang mengenai produktivitas. Yang pertama ada produktivitas itu berkaitan dengan amal atau kerja ya. Ini ada Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. No, Allah tuh nyuruh kita untuk bekerja, bukan untuk malas-malasan gitu kan. Jadi ini lebih menegaskan lagi bahwa di ayat sebelumnya itu Al-Mulk ayat 15 itu kita boleh melakukan apapun di seluruh penjuru muka bumi ini. Nah, di ayat ini atau bah ayat 105 itu kita disuruh bekerja. Nah, lebih tegas lagi. Kemudian dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tuh kan ada lagi, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Selalu ingat itu. Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini tuh Allah mengatakan alimil ghaibi wasyahadah. Allah tuh tahu yang gaib dan yang nyata. Nah, yang nyata itu kayak gimana sih? Yang nyata ya kayak kita melakukan pekerjaan itu bisa dilihat sama orang lain bisa ngeliat pekerjaan kita. Tapi yang gaib itu contohnya apa? Contohnya niat kita itu sendiri. Orang nggak tahu niat kita itu apa, tapi Allah tuh tahu, dengan diri kita tuh tahu. Makanya di sini Allah katakan alimil ghaibi. Allah tuh tahu yang gaib. Dan ingat, kan ada tuh ya hadis yang agak panjang, cuman kita singkat. Innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu tergantung sama niatnya. Makanya niat itu sangat penting dalam kita melakukan produktivitas. Kemudian yang kedua itu ada batasan produktivitas. Nah, setelah tadi yang Quran surat Al-Mulk ayat 15 itu menjelaskan kita boleh melakukan, dan dipertegas di Quran surat Taubah ayat 105, tapi di ayat Al-Qasas ayat 77 ini kita dikasih batasannya nih. Dikasih tahu kita di sini. Ayatnya itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerah, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini satu, yang pertama dicatat bahwa ketika kita melakukan produktivitas, kita itu harus bernilai kebaikan kepada lingkungan kita, kepada sekitar kita. Itu harus. Kalau kita review dari materi yang sebelumnya ya, ekonomi mikro itu ada eksternalitas namanya. Di situ ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah,
Islam itu sangat menganjurkan untuk melakukan eksternal positif. Ketika kita melakukan suatu aktivitas, misalkan perusahaan atau apapun, itu bisa berdampak positif kepada lingkungan sekitar, bukan malah berdampak negatif. Islam sangat melarang itu. Nah, makanya di ayat selanjutnya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, lebih jelas lagi kan bahwa kita nggak boleh nih batasannya nih. Kita boleh melakukan produktivitas apapun, tapi ingat batasannya kita nggak boleh sampai merusak apapun lingkungan. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kalau ada materi yang sekiranya kurang, boleh banget tulis di kolom komentar aja. Nanti kami baca. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.